Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indriani Rahayu. Kita akan kembali membahas materi sejarah. Pada kesempatan kali ini, materi sejarah yang akan kita bahas adalah materi tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Materi ini ada di kelas 10 dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Silakan kalian lihat peta konsepnya. Di sini ada 3 unsur yang dikemukakan, yaitu manusia, ruang, dan waktu. 3 unsur ini adalah unsur pokok atau unsur utama dalam sejarah. Kenapa manusia, ruang, dan waktu menjadi unsur utama dalam sejarah? Nah, kita akan bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Yang pertama, manusia. Siapakah manusia? Manusia adalah kita. Siapakah manusia dalam sejarah? Manusia adalah pembuat atau penggerak atau pelaku sejarah. Yang kedua, ada ruang. Ruang itu apa? Ruang itu adalah tempat. Dalam sejarah ada berbagai peristiwa yang tempat terjadinya itu ada yang ruang lingkupnya nasional, ada yang lokal. Kalau yang lokal itu contohnya peristiwa-peristiwa sejarah yang di daerah, itu disebutnya yang lokal. Yang kedua ada nasional, sifatnya seperti peristiwa proklamasi. Yang ketiga ada yang sifatnya atau jangkauannya dunia. Itu peristiwa-peristiwa sejarah yang melibatkan berbagai negara dan pengaruhnya melibatkan dunia. Yang ketiga ada konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah itu meliputi 3 hal. Ada masa lampau, ada masa kini, dan masa datang. Kenapa konsep waktu dalam sejarah itu ada 3 hal? Kan peristiwa sejarah itu hanya membahas peristiwa masa lampau. Nah, kita akan bahas tentang masalah ini juga. Karena sejarah itu kan memang membahas peristiwa di masa lampau. Tetapi ternyata peristiwa di masa lampau tersebut akan menjadi pelajaran untuk peristiwa-peristiwa, dijadikan sebagai pelajaran untuk masa kini atau masa sekarang, dan bahkan akan dijadikan pedoman untuk membangun peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Itu maksudnya. Jadi peristiwa sejarah memang kita akan bahasannya itu tentang masa lampau, tetapi masa lampau tersebut akan sangat berkaitan dengan peristiwa masa kini atau masa sekarang, dan akan menjadi pedoman untuk peristiwa-peristiwa di masa yang akan datang. Supaya apa? Supaya hal-hal buruk dalam peristiwa sejarah itu tidak terjadi, dan hal-hal baiknya bisa diulang kembali. Oke, itu hanya sekilas ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi di slide-slide berikutnya. Yang pertama, konsep manusia dalam sejarah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam sejarah itu ada 3 hal pokok atau 3 unsur utama yang sangat penting. Ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Setiap peristiwa sejarah pasti melibatkan 3 hal tersebut. Setiap peristiwa sejarah pasti melibatkan 3 hal tersebut. Manusia, ruang, dan waktu. Oke, kita beri contoh yang sederhana. Misalnya, ada peristiwa peperangan. Perang A. Ada peristiwa peperangan. Misalnya contohnya ada peristiwa Perang Ambarawa. Nah, pasti yang kita tanyakan siapa pelakunya? Yang ditanyakan adalah pasti jawabannya manusia kan? Pelakunya adalah manusia. Di mana kejadiannya? Itu yang dimaksud dengan ruang. Dan yang ketiga, pasti orang-orang pasti menanyakan kapan perang itu terjadi. Berarti itu masuk ke dalam unsur waktu. Itulah yang disebutkan bahwa setiap peristiwa sejarah itu pasti melibatkan manusia, ruang, dan waktu. Atau kita contohkan lagi peristiwa proklamasi kemerdekaan. Terjadi pada tanggal berapa? Pasti kalian jawab tanggal 17 Agustus 45. Itu yang dinamakan dengan konsep waktu dalam sejarah. Menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua, ada konsep ruangnya. Konsep ruangnya apa? Terjadi di manakah peristiwa proklamasi tersebut? Terjadi di Jalan Pegangsaan Timur. Misalnya itu kan jawabannya. Dan yang terakhir, pasti ada yang menanyakan, siapakah yang membacakan teks proklamasinya? Jawabannya pasti Insinyur Soekarno. Itu adalah konsep manusia. Ya, oke, kita bahas. Yang pertama, konsep manusia dalam sejarah. Nih, siapakah tokoh di bawah ini? Tadi sudah saya sebutkan. Tokoh di bawah ini adalah tokoh yang bernama Insinyur Soekarno. Iya, betul. Sekarang saya tanya, kenapa kalian mengenal tokoh tersebut? Padahal kita tidak sejaman dengan beliau.
Pada saat kita lahir, pada saat kita hidup, beliau sudah meninggal. Tetapi bahkan sampai generasi sekarang, sampai generasi anak muda, anak-anak zaman sekarang pasti mengenal yang namanya Insinyur Soekarno. Kenapa tokoh tersebut dikenal di Indonesia? Bahkan sampai ke dunia. Kenapa terkenal? Karena tokoh tersebut memiliki peranan yang sangat besar. Peran dalam hal apa? Peranan dalam berbagai peristiwa sejarah. Karena banyak peristiwa sejarah yang melibatkan tokoh tersebut atau melibatkan Bapak Insinyur Soekarno. Banyak peristiwa sejarah yang pelakunya atau tokoh di dalamnya itu adalah Insinyur Soekarno. Salah satunya peristiwa yang Ibu sebutkan tadi. Ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di mana pelaku utamanya adalah pembaca teks proklamasinya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Oke, bisa paham kan? Kenapa orang-orang yang zaman dulu bahkan udah meninggal, tapi orang-orang zaman sekarang bisa tetap mengingatnya, mengenalnya, sampai sekarang dikenang jasa-jasanya? Berarti orang tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah. Peran yang sangat besar dalam peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Jadi kalau peristiwa sejarah itu yang diingat pasti peristiwa-peristiwa besar yang manfaatnya banyak. Tapi kalau peristiwanya kecil, peristiwanya tidak menimbulkan manfaat bagi banyak orang, itu biasanya tidak diingat. Ya, jadi peristiwa sejarah itu hanya mengingat atau menunjukkan atau menuliskan peristiwa-peristiwa yang manfaatnya banyak bagi banyak orang. Tapi kalau peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang misalnya peristiwanya hanya lingkupnya hanya untuk pribadi, manfaatnya itu tidak dikemukakan karena manfaatnya tidak untuk banyak orang. Oke, kita lanjut. Manusia, apa sih manusia? Siapakah manusia? Apa arti manusia dalam sejarah? Manusia dalam sejarah adalah pelaku atau aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Jadi, dalam setiap peristiwa sejarah itu pasti ada pelakunya kan? Entah itu siapa yang melaksanakannya atau siapa yang terlibat di dalamnya, itu pasti melibatkan yang namanya manusia. Makanya manusia dalam sejarah itu perannya sangat-sangat penting sebagai pelaku atau aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan kita mempelajari sejarah manusia. Kenapa demikian? Karena manusia itu sangat penting. Kita dalam setiap peristiwa pasti melibatkan manusia. Bahkan dalam sejarah, dalam pelajaran kita, dalam pelajaran sejarah itu tidak kita bahas bagaimana sejarah hewan, bagaimana sejarah kucing A bisa sampai misalnya punya anak banyak dan sebagainya, kan gak kita bahas. Karena kita nggak membahas tentang sejarah hewan. Kita hanya membahas sejarah manusia atau sejarah yang di dalamnya terlibat hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Makanya manusia menjadi tokoh utama yang sangat penting dalam setiap peristiwa sejarah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, manusia itu selain sebagai pelaku atau tokoh utama dalam sejarah, dia juga akan mengingat berbagai peristiwa sejarah, baik itu peristiwa yang dia lakukan sendiri ataupun dia hanya melihat peristiwa sejarahnya. Nah, setelah mengingat peristiwa tersebut, bagaimana caranya peristiwa sejarah itu bisa diingat atau bahkan bisa sampai ke generasi selanjutnya? Biasanya peristiwa sejarah tersebut ditulis. Makanya dengan tulisan, manusia mencatat pengalamannya. Pengalaman yang dialami manusia dituturkan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri. Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Ya? Jadi sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Dapat dikatakan bahwa manusia berperan dalam sejarah, yaitu sebagai pembuat sejarah. Karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Manusia adalah penutur sejarah dari cerita sejarahnya sendiri, sehingga semakin jelas bahwa manusia adalah sumber sejarah. Jadi manusia itu memang sumber sejarah. Kenapa manusia sebagai sumber sejarah? Karena dari manusia tersebut kita bisa mengetahui cerita-cerita peristiwa pada zaman dahulu. Dengan cara apa? Manusia dahulu itu biasanya mereka mengingat peristiwa yang dia alami. Lalu setelah diingat mereka tuliskan. Dan setelah dituliskan, makanya buku-bukunya bisa tersebar ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa zaman dahulu bisa diketahui oleh generasi zaman sekarang. Makanya manusia menjadi sumber sejarah. Dengan demikian bisa kita ketahui bahwa peranan manusia itu sangat-sangat penting
sebagai pelaku utama, aktor utama, sebagai pembuat sejarah, sebagai penggerak sejarah, dan sebagai sumber sejarah. Kenapa sebagai penggerak sejarah? Karena nggak akan ada peristiwa sejarah yang dihasilkan kalau tidak ada manusia di sananya. Misalnya peristiwa perang, apakah bakal ada perang kalau nggak ada manusia yang berperang? Makanya di situ manusia menjadi yang berperan penting karena manusia yang melakukan perangnya. Yang kedua, peristiwa proklamasi. Apakah bakal terjadi peristiwa proklamasi kalau nggak ada manusia di dalamnya? Itu kan nggak akan terjadi karena manusianya berperan penting dalam hal misalnya membacakan teks proklamasinya, mengibarkan benderanya. Itu peranan-peranan penting manusia dalam setiap peristiwa. Makanya manusia akan selalu ada di berbagai peristiwa sejarah, bahkan berbagai peristiwa yang ada di dunia ini. Ya, selanjutnya. Yang kedua, ada konsep ruang dalam sejarah. Apa itu ruang? Kalau tadi kita bahas apa itu manusia dalam sejarah, manusia adalah pelaku utama atau pelaku sejarah atau penggerak sejarah. Yang kedua, kita akan bahas apa itu ruang dalam sejarah. Sebelumnya, mari kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, kalian kalau lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ini adalah gambar bom. Dituliskan ada Nagasaki dan Hiroshima. Berarti ada peristiwa bom yang terjadi di kota Nagasaki dan Hiroshima. Berarti dalam setiap peristiwa itu pasti terjadi di suatu tempat. Contohnya peristiwa ini. Peristiwa bom atom ini kan terjadi di suatu tempat. Di manakah terjadinya? Yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima. Itu adalah maksudnya ruang. Ruang itu menunjukkan di manakah peristiwa sejarah itu terjadi. Tidak mungkin peristiwa itu terjadi kalau tidak di ruang tertentu. Kan kita kalau misalnya kita jatuh. Oh, saya tadi jatuh di mana? Jatuh di got misalnya. Masuk ke got yang besar. Berarti ada tempatnya kan, tempat di mana jatuh. Nah, dalam peristiwa sejarah itu pasti ada unsur ruang, yaitu tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ini juga sama pentingnya dengan unsur manusia, karena ruang juga pasti akan selalu ada dan menjadi latar atau tempat di manakah peristiwa sejarah itu terjadi. Oke. Apa itu konsep ruang? Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, di mana konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Maksudnya apa nih? Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Jadi misalnya peristiwa sejarahnya ini yang terjadi di Indonesia. Oh, ini berarti sejarah Indonesia, peristiwa-peristiwa sejarah di Indonesia. Kalau misalnya peristiwa-peristiwanya ada di Amerika, berarti itu masuknya kita bagi ke dalam peristiwa-peristiwa sejarah di Amerika. Jadi bisa membagikan berdasarkan ruang di mana terjadinya. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita tentu bisa menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat. Oke. Peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang dan tempat tertentu. Jadi peristiwa apapun pasti akan ada di ruang tertentu atau di tempat tertentu. Pasti ada tempatnya, di mana kejadiannya pasti ada. Makanya unsur ruang itu menjadi tempat terjadinya peristiwa dan memberikan gambaran jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang nyata adanya. Kalau misalnya ada yang bilang, tadi ada yang berantem. Kapan? Tadi siang jam 10 di mana? Dia nggak bisa jawab. Kita harus pertanyakan. Berarti peristiwa itu nyata atau enggak? Apakah dia bohong atau enggak? Makanya unsur ruang menjadi bukti bahwa peristiwa itu nyata terjadi. Itu yang kedua. Itu yang dimaksud dengan ruang dalam sejarah. Yang ketiga ada konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah. Apa itu konsep waktu dalam sejarah? Dalam sejarah, waktu itu menunjukkan kapan peristiwanya terjadi. Waktu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Seperti sudah Ibu contohkan tadi, kapan kalian jatuh? Misalnya tadi jam 10 pagi, berarti itu menunjukkan waktunya. Dalam peristiwa sejarah pun pasti akan terjadi di waktu tertentu. Yang kedua, konsep waktu dalam sejarah itu terbagi menjadi 3 hal. Ada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kenapa ada 3 hal? Dalam sejarah kita memang pasti dan hanya membahas peristiwa di masa lampau. Tetapi peristiwa di masa lampau tersebut ternyata
sangat berkaitan dengan peristiwa di masa kini dan menjadi pembelajaran atau pedoman di masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya, pada zaman dahulu, kita contoh ya, pada zaman penjajahan Belanda, orang Indonesia itu seringkali diminta untuk membayar, istilahnya ada yang upeti, ada yang pajak kepada pihak Belanda. Dan ternyata peristiwa tersebut itu terus berlangsung sampai sekarang di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang kan kayak misalnya kalian punya motor harus bayar pajak, punya rumah bayar pajak. Nah, itu adalah peristiwa yang terus-menerus berlangsung dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Berarti apa artinya? Peristiwa di masa lampau berkaitan dengan masa kini. Jadi peristiwa masa kini itu bukan berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya. Kenapa kita di zaman sekarang bayar pajak? Karena zaman dulu pun, dari zaman penjajahan pun kita udah harus bayar pajak. Dan kebiasaan tersebut dilanjutkan sampai zaman sekarang. Itu contohnya. Yang ketiga, dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lampau, tetapi konsep waktu pada masa lampau ini juga mempengaruhi peristiwa pada masa kini. Ini yang tadi Ibu jelaskan. Oke, ini ya yang Ibu jelaskan, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Pada masa lampau, peristiwa yang sejarah yang sudah terjadi memang tidak bisa kita ubah faktanya, dan itu sifatnya abadi. Peristiwa pada masa kini, generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tidak terulang lagi yang kedua kalinya. Lalu untuk konsep masa datang, peristiwa sejarah dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Oke, lanjut. Dalam sejarah, konsep waktu itu mencakup 4 hal. Apa saja? Yang pertama ada konsep perkembangan. Jadi waktu dalam sejarah itu mencakup 4 hal. Yang pertama ada konsep perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah keadaan masyarakat yang berkembang disebabkan oleh kondisi sebelumnya, bukan muncul begitu saja. Jadi di mana ada keadaan masyarakat yang berkembang disebabkan kondisi sebelumnya. Jadi dalam konsep waktu dalam sejarah ada peristiwa yang berkembang, ada hal-hal yang zaman dulu berkembang ke zaman sekarang. Peristiwanya ada perkembangan sedikit demi sedikit. Contohnya apa? Contohnya misalnya zaman dahulu kita sudah mengenal yang namanya tulis-menulis. Lalu berkembang ke zaman sekarang, tulis-menulisnya tetapi hanya beda alatnya saja. Kalau zaman dulu misalnya alatnya ada sabak itu seperti kalau zaman sekarang buku, tapi kalau zaman dulu sabak terbuat dari batu, zaman sekarang udah diganti jadi buku. Yang kedua ada kesinambungan. Apa itu kesinambungan? Kesinambungan adalah keadaan yang tidak melahirkan kondisi baru, namun mewariskan atau meneruskan kondisi lama. Contohnya apa? Tadi yang kata Ibu bayar pajak. Jadi dalam sejarah ada peristiwa yang berkesinambungan. Zaman dulu kita sudah bayar upeti atau pajak kepada pihak penjajah Belanda. Zaman sekarang kita harus tetap bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Berarti ada kegiatan atau ada hal-hal kebiasaan yang dari zaman dulu diteruskan sampai zaman sekarang. Itu yang namanya kesinambungan, ya. Apa itu kesinambungan? Jadi ada peristiwa yang zaman dulu sudah dilaksanakan atau terjadi terus berlangsung dilaksanakan sampai zaman sekarang. Contohnya tadi yang bayar pajak. Zaman dulu sudah bayar pajak, zaman sekarang pun tetap harus bayar pajak. Berarti kegiatan tersebut artinya kegiatan yang kesinambungan, terus-menerus dilaksanakan. Yang ketiga, ada konsep pengulangan. Apa itu pengulangan? Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi artinya ada juga peristiwa sejarah yang dulu pernah terjadi nih. Ternyata zaman sekarang mirip-mirip terjadi lagi. Itu yang namanya konsep pengulangan. Ada peristiwa sejarah yang dulu pernah terjadi di zaman sekarang atau zaman sesudahnya terjadi kemiripan peristiwa. Itu yang namanya pengulangan. Contohnya apa? Misalnya, akhir pemerintahan dari Presiden Soekarno diakhiri dengan banyak demonstrasi karena berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Sehingga menyebabkan Presiden Soekarno lengser dari jabatannya. Ternyata, peristiwa yang mirip terjadi pada pemerintahan Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto pun pada masa akhir pemerintahannya diwarnai dengan demonstrasi yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden. Dua peristiwa tersebut memiliki kemiripan. Kemiripannya apa? Akhir masa pemerintahannya diakhiri dengan demonstrasi yang besar-besaran. Meskipun faktor dan lain-lainnya pasti berbeda, tetapi itu dinamakan mirip. Bukan berarti peristiwanya sama, karena tidak ada peristiwa sejarah satupun yang sama. Hanya ada kemiripan atau fenomenanya terulang kembali atau mirip istilah kitanya. Ya, itu yang ketiga, ada konsep pengulangan dalam sejarah. Yang keempat, ada konsep perubahan, di mana keadaan masyarakat yang membentuk praktik baru dan berbeda sama sekali dari praktik sebelumnya. Jadi ada juga perubahan. Contohnya perubahan apa? Kalau perubahan tuh dia benar-benar drastis berbedanya. Kalau perkembangan tuh dia sedikit demi sedikit berkembang. Tapi kalau perubahan benar-benar drastis dari A jadi B gitu. Misalnya kita awalnya membajak sawah pakai hewan, langsung ganti pakai traktor, pakai mesin, langsung berbeda, langsung perubahannya sangat banyak. Jadi misalnya lebih cepat kerjanya dan lain-lain, itu yang namanya perubahan. Ada praktik yang baru yang berbeda dengan praktik sebelumnya. Ada kegiatan baru yang sangat berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Itu konsep waktu dalam sejarah. Ada 4 hal. Ini harus kalian ingat ya, karena ini sangat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang akan kita bahas. Ini konsep dasar kita yang harus kita pahami. Oke. Nah, kita balik lagi, Ibu ingatkan, konsep dasar sejarah itu ada 3, ada manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya saling berkaitan dan selalu bersama-sama. Maksudnya apa selalu bersama-sama? Dalam setiap peristiwa sejarah, pasti kita akan mencari tahu siapa manusianya, di mana ruangnya, atau di mana tempatnya, dan kapan terjadinya. Berarti kita menanyakan waktu. Itu maksudnya kenapa manusia, ruang, dan waktu itu dalam sejarah sangat-sangat penting, sangat berkaitan, dan selalu bersama-sama ada dalam setiap peristiwa. Oke. Jadi ini kesimpulannya, sejarah sangat berkaitan dengan kejadian yang dilakukan oleh manusia dalam ruang tertentu dan tempat tertentu. Sejarah sangat berkaitan dengan kejadian yang dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Karena manusia sebagai pelaku dalam ruang dan tempat tertentu. Makanya kita lihat ini di sini Ibu bikinkan peta konsepnya. Dalam sejarah ada manusia sebagai penggerak atau pelaku sejarah, ada ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah, dan ada waktu yang menunjukkan kapan peristiwa sejarah itu berlangsung. Oke. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Siapakah tokoh yang berperan di dalam peristiwa ini? Lalu, manakah yang dimaksud dengan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa ini? Nah, bisa kalian jawab, bisa kalian pahami dari materi yang tadi, bisa kita aplikasikan ke sini. Dalam peristiwa ini pasti ada tokohnya. Tokohnya siapa, ruangnya di mana, dan waktunya kapan, itu pasti ada dalam setiap peristiwa, termasuk peristiwa yang ada di gambar ini. Oke? Lanjut, kita masuk ke materi fungsi sejarah. Jadi selain ada konsep ruang, manusia, dan waktu, ada juga kegunaan sejarah bagi masyarakat atau generasi-generasi kita. Apa sih kegunaan atau fungsi sejarah? Yang pertama ada fungsi edukatif. Jadi sejarah itu memiliki fungsi edukatif. Apa artinya? Memberikan pembelajaran. Ya kan? Ada hal-hal yang kita pahami setelah kita mempelajari sejarah, kita menjadi tahu dan kita menjadi belajar dari masa lalu. Berarti itu namanya ada fungsi edukatif, memberikan pembelajaran atau pendidikan dan hikmah bagi kehidupan zaman sekarang. Misalnya, kita belajar tentang penjajahan. Oh, ketika bangsa Indonesia dijajah, ternyata bangsa kita sedang mengalami keterpurukan dalam dunia pendidikan. Makanya kita mengambil hikmahnya dengan cara apa? Oh, berarti zaman sekarang kita jangan sampai tertinggal lagi dalam dunia pendidikan, supaya kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain dalam bentuk baru. Apa contohnya? Misalnya dalam dunia teknologi, supaya kita nggak hanya menjadi sebagai pengguna, tetapi kita bisa mengaplikasikan dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Itu contohnya memberikan hikmah atau edukatif. Yang kedua ada fungsi inspiratif, memberikan inspirasi untuk menghasilkan sebuah karya. Contohnya nih, kita lagi
lagi lihat-lihat bangunan-bangunan pada zaman dahulu nih, pada zaman penjajahan. Wah, ternyata bangunannya bagus-bagus ya, materialnya bagus-bagus. Kita akan membuat bangunan yang terinspirasi dari bangunan pada zaman dahulu. Itu berarti ada yang namanya fungsi inspiratif. Yang ketiga, ada fungsi instruktif, memberikan pengajaran dalam hal keterampilan berpikir dan maupun fisik. Yang keempat, ada fungsi rekreatif, memberikan kesenangan. Jadi, ketika kita belajar sejarah, kita merasa senang, berarti itu ada fungsi sejarah. Atau contohnya gini, kita jalan-jalan ke tempat bersejarah, kita jalan-jalan ke candi, kita merasa senang jalan-jalan, berarti kita sedang melaksanakan fungsi sejarah dalam fungsi rekreatif atau memberikan kesenangan. Sejarah memberikan kesenangan kepada kita ketika kita mengunjungi tempat bersejarah. Itu contohnya. Jadi kalau kita merasa senang, merasa happy, merasa enjoy, merasa nyaman dalam jalan-jalan misalnya ke situs-situs sejarah, berarti itu ada fungsi rekreatif ya yang sudah kita rasakan. Oke. Ini 3 manfaat sejarah juga. Jadi manfaat sejarah itu ada sebagai panduan moral dan politik, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa lain, ya kan? Kalau kalian gak belajar sejarah, gimana kalian bisa tahu tentang bangsa sendiri? Gimana kalian bisa paham tentang apa yang terjadi sebelumnya di negeri ini? Berarti dengan cara apa kita mengetahuinya? Dengan cara belajar sejarah. Kenapa kalian bisa tahu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45? Kenapa kalian bisa tahu tokoh-tokoh pahlawan kita? Karena kalian telah mempelajari sejarah. Itu yang namanya manfaat sejarah. Dan yang ketiga, dengan belajar sejarah kita juga bisa memperkokoh identitas bangsa dengan cara mengenal bangsa sendiri. Jadi ketika misalnya jalan-jalan ke luar negeri kemana, kita sudah tahu kalau kita itu Indonesia. Ya, Indonesia dengan berbagai identitas yang sudah kita ketahui. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas bahasan kedua, kita satukan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Kalau tadi kita sudah bahas tentang konsep manusia, ruang, dan waktu, kita lanjutkan dengan kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Jadi apa sih perubahan dalam sejarah? Apa keberlanjutan dalam sejarah? Kita akan lanjut bahasannya di sini. Oke, kita lihat ya peta konsepnya. Di sini ada manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Jadi manusia itu pasti hidup dalam perubahan-perubahan yang terjadi dan ada yang dinamakan juga berkelanjutan. Dalam perubahan ada yang jenisnya evolusi dan revolusi. Kalau dalam konsep berkelanjutan ada yang dinamakan perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Yang pertama, konsep perubahan dalam sejarah. Ini konsep yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu tentang konsep perubahan dalam sejarah. Kenapa kita bahas tentang konsep perubahan? Karena peristiwa-peristiwa sejarah itu sering beriring waktu itu mengalami perubahan. Ya, makanya kita bahas apa itu perubahan. Perubahan dalam kehidupan manusia muncul apalagi dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran. Jadi apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat, itu dinamakan perubahan. Perubahan terjadi dalam kehidupan manusia ketika dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat yang tadi Ibu contohkan. Jadi banyak hal-hal dalam kehidupan manusia itu yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalau yang perubahannya besar, inilah yang dinamakan perubahan. Kalau yang perkembangannya besar, ini yang dinamakan perubahan. Contohnya tadi, perubahannya besar nih. Dari teknologi hewan, dalam membajak sawah, kita langsung beralih ke teknologi mesin. Itu perubahan yang sangat besar. Itu contoh dari perubahan. Ya. Jadi secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat dan manfaatnya banyak. Manfaatnya benar-benar jadi banyak terhadap manusia. Banyak hal-hal yang zaman dulu terjadi perubahan ke zaman sekarang itu terjadi. Makanya kita bahas. Oke? Jenis-jenis perubahan. Yang pertama ada evolusi, yang kedua ada revolusi. Apa itu evolusi? Itu perubahan secara lambat. Ada perubahan yang secara lambat. Jadi ada perubahan yang terjadinya secara lambat. Contohnya apa? Evolusi perubahan fisik manusia. Kan itu terjadinya secara lambat.
Misalnya dari kecil, dari bayi sampai besar, itu kan tingginya tuh meningkat sedikit demi sedikit, membutuhkan waktu yang lama, sampai bertahun-tahun, itu dinamakan evolusi. Yang kedua ada revolusi. Kalau revolusi itu adalah perubahan secara cepat. Contohnya revolusi agraria di Indonesia yang Ibu contohkan. Apa itu revolusi agraria? Perubahan misalnya dari teknologi hewan ke teknologi mesin. Perubahannya sangat cepat, nggak butuh waktu bertahun-tahun. Semua masyarakat langsung menggunakannya dan mendapatkan manfaatnya. Itu contohnya revolusi agraria. Selanjutnya, ada juga perubahan yang pengaruhnya kecil, ada perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil, misalnya berubah dari rambut pendek ke rambut panjang, itu kan pengaruhnya kecil. Tapi kalau perubahan yang pengaruhnya besar, yang tadi Ibu contohkan revolusi agraria, perubahan dari bajak sawah pakai hewan diganti sama mesin, itu perubahan yang pengaruhnya besar. Lalu ada juga perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Kalau yang dikehendaki berarti kita sengaja, kita mencari teknologi mesin, itu sengaja kita cari gimana caranya supaya mempercepat pekerjaan. Tapi kalau perubahan yang tidak dikehendaki biasanya kita tidak menghendakinya, misalnya gara-gara adanya banjir, longsor, akhirnya kita pindah rumah. Ada perubahan gara-gara banjir, gara-gara lingkungan alam yang mengalami bencana, akhirnya kehidupan masyarakat menjadi berubah. Itu kan tidak dikehendaki. Ada faktor internal penyebab perubahan. Jadi perubahan itu terjadi dua faktor. Ada faktor internal, kalau internal berarti dari dalam masyarakatnya sendiri. Ada juga nanti faktor eksternal dari luar masyarakat sendiri. Kalau faktor internal penyebab perubahan ada 4. Yang pertama, gara-gara bertambah dan berkurangnya penduduk. Itu menyebabkan juga perubahan ya. Pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk itu menyebabkan yang namanya perubahan. Contohnya, karena bertambahnya penduduk, akhirnya kebutuhan rumah meningkat, sawah berkurang karena masyarakat membangun rumah. Itu contoh perubahan yang terjadi gara-gara bertambah penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Contohnya yang tadi menemukan mesin-mesin kayak mesin uap atau mesin traktor atau mesin apapun yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Penemuan handphone, penemuan laptop itu juga menyebabkan perubahannya. Awalnya orang-orang misalnya komunikasi langsung dengan berbicara secara lisan, akhirnya sekarang lebih banyak menggunakan sosial media, telepon dan sebagainya. Itu gara-gara penemuan baru. Yang ketiga ada perubahan gara-gara pertentangan konflik dalam masyarakat. Misalnya ada konflik, ada perang yang menyebabkan perubahan dalam hidup mereka. Dan yang keempat ada perubahan gara-gara pemberontakan dalam tubuh masyarakat. Misalnya masyarakat demo ke pemerintah. Misalnya pemerintah harus yang awalnya misalnya dia tidak memberikan bantuan, jadi memberikan bantuan gara-gara demo, kan ada perubahan. Itu gara-gara bentrok atau pemberontakan kepada pemerintah. Itu contohnya. Yang kedua, konsep keberlanjutan dalam sejarah. Kalau tadi kita bahas perubahan itu kan sesuatu yang terjadi secara besar-besaran, berubah, langsung berbeda bentuknya. Kalau yang kedua, kita bahas konsep keberlanjutan dalam sejarah. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan adalah keadaan yang telah berlangsung lama dan masih ada sampai sekarang. Ini sama kayak tadi konsep yang udah kita bahas. Jadi kayak zaman dulu sudah terjadi kegiatannya dan sampai sekarang masih terus dilangsungkan atau dilaksanakan. Kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Sebaliknya, setiap peristiwa yang terjadi karena ada peristiwa yang mendahuluinya. Jadi peristiwa yang zaman sekarang terjadi itu pasti ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya, itu maksudnya, ya. Kehidupan manusia zaman sekarang merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia generasi sebelumnya. Karena itu, peristiwa sejarah itu tidak berdiri sendiri tetapi merupakan keterkaitan antara peristiwa satu dan peristiwa yang lain. Nah, ini 3 konsep keberlanjutan yang sangat berkaitan. Di antaranya ada perkembangan, ada kesinambungan, ada pengulangan. Ini yang sudah kita bahas ya, yang tadi sudah kita bahas, ada perkembangan.
Ini merupakan konsep-konsep dalam keberlanjutan. Perkembangan adalah keadaan masyarakat yang berkembang karena kondisi sebelumnya bukan muncul begitu saja, tetapi dari zaman dulu berkembang sedikit demi sedikit. Kalau kesinambungan itu keadaan yang dia tidak melahirkan kondisi baru, tetapi meneruskan kegiatannya dari kondisi yang lama. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah bayar pajak yang meneruskan dari kegiatan zaman penjajahan. Yang ketiga ada pengulangan. Adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya, terjadi lagi pada zaman sesudahnya atau zaman sekarang. Contohnya yang tadi kan, runtuhnya pemerintahan Presiden Soekarno diakhiri dengan banyak demo. Itu mirip kejadiannya dengan runtuhnya Presiden Soeharto, akhirnya dia lengser jadi presiden gara-gara banyak juga demonstrasi di akhir pemerintahannya. Itu contoh fenomena pengulangan. Jadi ini, kalau keberlanjutan tuh ini, jadi keberlanjutan tuh diteruskan peristiwanya atau kegiatannya tuh diteruskan dari zaman dahulu. Kalau perubahan tuh mengalami perubahan bentuk atau apapun dalam peristiwa atau dalam hal-hal kehidupan manusia. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami materinya, materi sejarah peminatan kelas 10 ini. Kita sudah bahas 2KD 3.1 dan 3.2. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.